Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi maghfiratihi tughfarus sayyi'ah wa ja'alahuma sababan li iqamati 'ubudiyyah wa musyahadati rububiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadah wa ala alihi wa ashabihi anjumin najirah amma ba'da wa ba'da tahiyyah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadirin jamaah majelis zikir rahimakumullah, serta yang kita agungkan serta kita muliakan, Bapak Miftahuddin selaku pengundang kita pada acara majelis malam Sabtu, yaitu Shahibul Bait dalam rangka walimatul khitan atau pesta sunatan. Pesta sunatan adalah satu di antara jalan yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, ulama menyusun walimah atau pesta yang dirayakan oleh umatnya Nabi dan dituntun oleh Nabi menjadi 11 bagian. Jadi umat Islam, umatnya Nabi diperintahkan untuk bikin pesta. Lalu berapakah pesta yang disuruh oleh Nabi? Jumlahnya ada 11. Yang pertama, kata ulama disusun, yaitu fal khursu binifasiha wa aqiqatun litifli wal iqzaru bi khitanihi. Kata ulama, yang pertama yang disuruh Nabi dirayakan, dipestakan adalah al-khursu binifasiha, yaitu bersalinnya seorang ibu yang melahirkan. Jadi kalau ada ibu lahiran, saudara punya istri, dia melahirkan, maka disuruh oleh Nabi untuk merayakan yang disebut walimatul khursu, yaitu acara perayaan persalinan istri yang lahir. Nah, jangan lupa nih, kalau sekarang yang udah punya rencana atau istrinya udah melendung, udah bunting, dia nanti lahiran, si suami disuruh oleh Nabi untuk mengadakan walimah, yaitu perayaan karena lahiran atau persalinan istrinya. Wa aqiqatun litifli, yang kedua adalah walimah akikah litifli, untuk kelahiran anak. Jadi anak kita lahir, sunnah bagi orang tuanya untuk mengadakan perayaan atas lahirnya anak, namanya walimatul akikah. Yang ketiga adalah wal i'dzaru li khitanihi, yaitu ngadain walimah khitan. Apabila anak itu disunat, sunnah disuruh oleh Nabi orang tuanya untuk mengadakan walimah, yaitu perayaan disebut walimatul i'dzar atau walimatul khitan. Jadi disuruh oleh Nabi orang tua yang anaknya disunatin untuk mengundang orang, namanya perayaan khitanan. Sebagaimana malam ini
Kemudian ada juga wali hifdzi Qur'anin wa adabin walaqad qalu al-hida wali hifdzihi wa bayani. Yang berikutnya adalah walimah juga, perayaan juga disebut li hifdzi Qur'an karena anak kita udah hafal Quran. Anak kita yang ngaji udah lulus juz amma, bikinin walimahnya. Anak kita yang udah hufaz, udah hafal juz amma, bikinin walimahnya. Itu disuruh sama Nabi. Kemudian juga itu yang disebut dengan walimatul hidha, walimah kecerdasan. Dari kata-kata hadikun hadaqo yahduku, artinya adalah hiza, pinternya anak udah ngapal 30 juz. Pinternya anak udah ngapal juz 30. Ya, kalau masih jus jambu, jus alpukat, jangan dulu walimahan. Ya, itu namanya jus amma atau jus 30 atau 30 jus. Nah, ini disuruh agar mengadakan walimah orang tuanya, atau disebut dengan lihibzi adab, karena hatam dia ngajinya, ngaji fikih, ngaji sastra, ngaji bahasa Arab gitu, hatta sama gurunya, maka disunahkan untuk ngadain walimah. Kemudian summal milaku li'aqdihi wa walimatun fi ursihi fahris ala i'lanihi. Kemudian yang berikutnya ada walimatul milak li'aqdihi. Setelah akad nikah disunahkan untuk ngadain walimah perayaan. Perayaan habis akad nikah, kita ngajak makan, ngajak minum, tamu undangan, itu namanya walimatul milak, yaitu habis akad nikah. Ada juga walimatun liursihi, yaitu walimah pesta pengantin. Jadi kalau tadi habis akad nikah, kemudian kalau yang ini adalah undangan resepsi pernikahan, resepsi pengantin namanya. Bukan resepsi pernikahan, resepsi pengantin. Yang kedua-duanya udah sah jadi pengantin, dipajang di dalam satu bangku, ya, pelaminan, yang nama lagunya sungguh senangnya pengantin baru duduk bersanding bersendau gurau bagaikan raja dan ratu. Itu namanya walimah pesta pengantin. Sunnah hukumnya mengadakan itu. Kemudian wakada makdubatun, wakada ka makdubatun bila sababin yura. Begitu juga ngadain walimah, namanya walimah makdubah. Ngundang orang makan dan minum, itu namanya walimah. Ngundang orang makan dan minum namanya wali. Jadi kalau kita ngadain walimah tuh isinya walimah apa? Isinya walimah adalah makan minum. Jadi kalau orang ngundang acara pengantenan, bikin pesta pengantin, walimatul arus namanya. Terus yang datang kehabisan lauk, jadi nggak walimah kira-kira. Nah, makanya isi disiapin. Kalau udah kehabisan, kehabisan prasmanannya, ini walimahnya gagal total. Karena isinya walimah itu adalah iddi'aun nas, ngundang orang li ajlil akli wasurbi. Tujuannya biar makan. Tenang aja, jadi kalau diundang ke walimahan mesti makan. Kalau makanannya habis, amplopnya dikantongin lagi. Kata Bang Pian, jadi amplopin tekor ya. Karena emang tujuan walimah itulah iddi'aun nas li ajlil akli wasurbi. Ngundang orang tujuannya biar makan minum. Ada lagi namanya walimatul makdubah, walimah yang bila sabab bin yuro, nggak ada apa-apa, nggak ada kegiatan apa-apa, nggak ada hajat apa-apa, ngundang aja ke rumah, nyuruh orang makan mau minum, itu walimah juga. Jadi jangan khawatir, ya, umpamanya ngawinin anak kagak, nyulatin anak ya kagak, bini lahiran ya emang belum, terus ngapain kita? Makdubah.
bikin nggak kehabisan stok sunnah Nabi, ngundang orang, masak yang banyak. Udah ngapain datang ke rumah abang karena ngapain bang, pokoknya datang aja. Ngapain bang? Badok, kau badok, makan sekenyang-kenyangnya, habis makan pulang. Itu walimah juga. Jadi banyak jalan menuju walimah. Ada lagi walimah yang disebut dengan wawakiratun libina'ihi limakani. Ada namanya walimah wakiroh. Wakiroh itu adalah libina'ihi limakani, selesai bangun rumah ngundang orang makan. Nah, udah pernah belum begitu? Belum Ustaz, boro-boro bangun rumah kontrakan orang. Ya, berarti yang punya kontrakan, yang punya kontrakan selesai bangun kontrakan ngundang aja udah. Entah malam datang belum naik, kenapa? Baru rapi rumah, namanya walimah. Namanya walimah wakil. Adakah pahalanya? Pahala sunnah dapat. Seberapa banyak orang yang datang ikut makan, pahalanya segitu banyak yang kita dapat. Amin apa? Mengundang makan namanya wakiroh. Selesai apa? Selesai bangun rumah. Ada juga disebut walimatun naqi'ah. Walimatun naqi'ah adalah walimatun likudumi, karena baru datang dari perjalanan jauh sampai dengan selamat tujuan, alhamdulillah malamnya ngundang orang pada makan. Makan minum kenapa? Karena baru pulang umroh. Makan minum kenapa? Karena baru pulang haji. Makan minum berapa? Baru pulang dari Australia. Ya, baru pulang perjalanan jauh yang ditempuh jaraknya di medan perjalanan yang tidak tentu arah. Apakah selamat atau tidak? Alhamdulillah selamat, bikin walimah, namanya walimah naqi'ah. Yang terakhir walimatul wadimah. Walimatul wadimah adalah walimah, kita bikin perayaan, kita ngundang orang makan. Kenapa? Karena tetangga ada yang kena musibah. Lah, gimana itu? Ada orang kena musibah, kita bikin makan-makan. Itu gimana maksudnya? Maksudnya adalah bersyukur karena kita nggak kena musibah begitu. Cuman ngadainnya jangan terang-terangan. Ya, begini. Jadi begini. Kan disunahkan, ingat nih ya, catatnya. Disunahkan ketika di depan kita ada orang tabrakan, gubrak, jatuh, pleset. Alhamdulillah. Hah? Sunahnya gimana? Gubrak, jatuh, lalu tabrak. Oh, adu banteng. Tahu adu banteng? Oh, tahu aja adu banteng. Banteng patah. Ya, kepala sama kakinya misah. Kalau rapat gimana? Kemudian disunahkan kata Nabi untuk mengucapkan alhamdulillah. Cuman cara ngucapinnya yang benar. Ngucapinnya sir. Wah. Begini. Buka dulu. Jangan sampai kedengeran. Buka dulu. Alhamdulillah. Bangun lagi tuh yang bisa berapa kejar-kejar gitu. Nah itu ajaran Nabi. Jadi kalau ada musibah tidak menimpa kepada kita yang tidak terkena musibah mengucapkan alhamdulillah. Sama juga di samping ada orang rumahnya kebakaran, yang di sampingnya nggak kena, ini bikin walimah, namanya walimah wadimah. Walimah wadimah, yaitu limusibatin wa takunu min jirani. Ya. Jadi bukan yang kena musibah bikin walimah, itu namanya udah jatuh ketimpa. Weh, udah jatuh ketimpa, sakit nggak? Nah, orang lagi kena musibah, ya salah. Yang bikin walimah yang di samping. Inilah jamaah sekalian, 11 perayaan yang disunahkan disuruh oleh Nabi.